Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana dengan NIM 21021030139 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana hakikat manusia. Manusia secara prinsipnya mempunyai ciri yang khusus dan unik dari sejak ia lahir ke muka bumi. Inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk hewan, walaupun secara bentuk fisik biologisnya mempunyai kemiripan. Misalnya, pada saat berjalan menggunakan kaki, mempunyai tulang belakang, melahirkan, menyusui, dan pemakan segalanya, atau yang biasa disebut dengan omnivora. Dan pemakan segalanya, atau yang biasa disebut dengan omnivora. Pernyataan filosof Yunani seperti Socrates mengatakan bahwa makhluk hidup seperti manusia sama dengan makhluk hewan yang bermasyarakat. Juga filosof Max Scheler mengatakan bahwa makhluk hidup yang namanya manusia itu seperti hewan yang sakit atau das Kranktier. Nah, dari pernyataan filosof tersebut terkesan sangatlah keliru. Dianggap manusia secara perlahan-lahan dapat direkayasa menurut kehendaknya. Sebagaimana teori dari Darwin yang populer, yang mengatakan bahwa manusia berasal dari seekor kera. Namun teori yang dikemukakan gagal total dikarenakan sampai saat ini tidak dapat ditemukan buktinya, alias missing link atau rantai yang terputus. Nah, yang membedakan antara manusia dengan makhluk hewan yang lainnya adalah wujud dan sifat yang hakiki. Manusia memiliki sifat wujud dan sifat yang hakiki seperti poin yang pertama, yaitu kemampuan menyadari diri sendiri, di mana manusia yang menyadari akan dirinya sendiri, yaitu dengan mengatakan aku. Manusia yang menyadari akan dirinya sendiri, yaitu dengan mengatakan aku, akan memiliki ciri yang khusus sehingga dapat membedakan aku dengan yang lainnya. Maksudnya yaitu dengan hewan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu kemampuan memunculkan sesuatu. Sisi lain, kelebihan yang dimiliki oleh manusia selain memiliki kemampuan menyadari akan dirinya sendiri, juga memiliki kemampuan untuk memunculkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh hewan, seperti kemampuan memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu kepemilikan kata hati. Setiap manusia memiliki hati. Dengan kata hati, sifat yang sering disebut kata hati atau suara hati yang mengandung makna yang mengikuti perbuatan. Manusia dengan suara hatinya dapat mengerti sesuatu yang akan datang atau perbuatan yang sedang dilakukan serta akibat dari apa yang dilakukannya. Poin yang keempat yaitu memiliki moral. Perbuatan yang menyertai kata hati sering disebut dengan moral, walaupun sebenarnya antara moral dan hati terdapat jarak yang abstrak. Kata hati yang tajam belumlah mencerminkan bentuk perbuatan yang real atas kata hati yang sebenarnya. Poin yang kelima yaitu kemampuan bertanggung jawab. Manusia sebagai kodratnya akan dituntut atas apa yang diperbuatnya. Inilah bentuk tanggung jawab. Tuntunan atas perbuatan akan diberikan oleh masyarakat karena norma yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati. Poin yang selanjutnya yaitu menyadari hak dan kewajiban. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari istilah hak dan kewajiban.
setiap manusia pasti mempunyai tuntutan atas sesuatu hak, dan tentunya pasti ada pihak lain yang akan memenuhi hak tersebut, di mana hak itu sendiri adalah sesuatu yang kosong adanya. Sebagai contoh, setiap bangsa Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang niscaya jika manusia menolak, maka menyalahi kodratnya. Jika manusia dapat melaksanakan kewajibannya, maka akan menjadi nilai luhur baginya. Yang selanjutnya yaitu konsep bahagia. Kebahagiaan itu lebih bersifat personality, karena kebahagiaan itu didominasi oleh aspek rasa, perasaan daripada aspek rasional atau logika. Sehingga seorang akan memahami aspek kebahagiaan jika mengetahui objek penyebab kebahagiaan itu. Dengan demikian, orang yang tertawa, kelihatan gembira, orang yang senang dan tersenyum tidaklah menjadi kategori suatu kebahagiaan. Ada kalanya untuk menutupi suatu penderitaan dirinya atau bahkan memanipulasi keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua yaitu potensi manusia. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini telah dikaruniai oleh Sang Pencipta suatu potensi atau kemampuan yang dengannya dapat membedakan antara manusia dan makhluk lainnya. Ada 4 macam aspek atau bagian akan yang dikemukakan dalam uraian, yaitu yang pertama yaitu aspek orang atau seseorang atau individu. Dan yang kedua yaitu aspek Dan yang kedua yaitu aspek kesosialan. Dan yang kedua yaitu aspek kesosialan. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek kesusilaan, dan yang selanjutnya lagi yaitu aspek keberagaman. Nah, poin yang selanjutnya yaitu pengembangan potensi manusia. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan manusia seutuhnya. Tugas pokok pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Sebagai contoh, seorang yang dilahirkan dengan bakat seni, misalnya memerlukan pendidikan dalam bidang untuk diarahkan menjadi seniman. Seandainya manusia terlahir dapat hidup hanya menggunakan insting saja, jika ubahnya seperti hewan sehingga perlu diubah ke arah manusia, walaupun tidak akan terjadi seutuhnya, sebab pendidik adalah manusia yang juga penuh dengan kekurangan, bahkan terdapat kelemahan. 2 hal yang mungkin dapat mengarahkan terkait hakikat manusia dalam pengembangannya. Yang pertama yaitu secara umum. Secara umum tingkat kesempurnaan. Yang secara umum yaitu tingkat kesempurnaan atau keutuhan perkembangan dapat dilihat dari